انتميت إلى حبيبي فاحدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini sehati-hatinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, limpahan nikmat, kebugaran, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat masih bisa melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Kedua kalinya salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk pada tahun 1440 berapa? 1442 tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Hari ini kita berada pada awal tahun, yaitu bulan Muharram. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memang tidak pernah memperingati tahun baru Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah memperingati tahun baru Islam, karena memang belum ada tahun pada saat itu. Jadi bulan itu ya benar gitu aja. Artinya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu. Memang tahun ada 12 bulan. Ya, satu tahun ada 12 bulan, tapi penentuan tahun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu belum ada. Sehingga penulisan kalender itu atau penulisan surat menyurat, penulisan dokumen itu hanya tanggal dan bulan saja. Tahun tidak ada. Nah, tahun 1 itu ditentukan di zaman Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab. Pada saat itu gubernur Irak, jadi Irak itu bagian, jadi gubernur, Syam gubernur, Irak gubernur, Yaman gubernur, Mesir gubernur, jadi provinsi itu, Pak. Karena negaranya satu. Yang sekarang daerah-daerah itu menjadi provinsi, termasuk Makkah Madinah itu namanya provinsi Hijaz. Ya, provinsi Hijaz. Itu ada gubernurnya sendiri. Nah, pada saat itu gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sama seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin merapikan pengarsipan. Jadi sudah mulai penataan pengarsipan kenegaraan. Cuman bingung ini gimana mengarsipkan ini. Ini bulan Muharram nih apa ini? Kemarin Muharram, sekarang Muharram juga. Gimana nih? Jadi kegelisahan ini kemudian disampaikan kepada Umar bin Khattab. Disampaikan kepada Umar bin Khattab dan kemudian dibikin rembukan.
rembuk bersama, musyawarah, penentuan tentang tahun ini tidak mungkin untuk selamanya kita menggunakan momen-momen atau peristiwa-peristiwa besar. Ya. Nabi Muhammad SAW lahir 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awalnya jelas, tahunnya nggak ada. Tahun gajah. Pokoknya apa momen yang ada pada saat itu? Oh ini tahun meletus Gunung Merapi ya, kira-kira tahun meletus Gunung Merapi ya, kira-kira begitu. Begitu yang dialami oleh masyarakat pada saat itu. Nah maka ditentukanlah penanggalan dari, nah di sini kemudian para sahabat juga mengusulkan paling tidak ada lebih dari 4 usulan. Ya gini aja lah. Awal tahun itu dalam apa yang akan kita gunakan itu dimulai saja seperti awal penanggalan kalender Masehi, yaitu kelahiran Isa Al-Masih. Nah sekarang kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal pada tahun gajah itulah kita jadikan sebagai tahun pertama. Kok mirip dengan Masehi? Kira-kira. Oh kalau begitu, waktu Rasul wafat saja. Oh jangan, kalau Rasulullah wafat jadikan sebagai tahun pertama, maka setiap kali kita memperingati tahun baru, maka diawali dengan ratapan kesedihan. Wah ini tidak cocok ini. Ini tidak cocok. Ada nggak momentum yang lebih tepat lagi? Oh, waktu pertama kali Rasul mendapat wahyu di Gua Hira itu. Nah, ada masukan lagi. Ada momentum yang merubah sejarah, tonggak sejarah, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, diketok Palu lah kira-kira begitu. Diketok Palu itulah menjadi tonggak sejarah, meskipun hijrah itu pada bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Tapi pada tahun itu tahun pertama. Ya karena bulan pertama itu Muharram. Bukan kemudian Rabiul Awal, bukan itu. Tapi momentum apa yang mau kita gunakan adalah momentum hijrah. Peristiwa hijrah itu menjadi tonggak tahun pertama. Maka paket tahun pada saat itu menjadi tahun pertama. Ada penentuan Muharram, Safar sampai dengan Zulhijjah itu memang sudah ada. Sebelum Rasul lahir pun sudah ada. Zulhijjah pun sudah ada dari dulu. Zulhijjah bulan di dalamnya ada ibadah haji. Itu sudah ada dari dulu. Ya, penamaan itu sudah ada. Kenapa? Karena memang ibadah haji pun sudah ada. Berarti bulan Ramadan sudah ada Pak sebelumnya sudah ada. Bulan Ramadan sudah. Mulai kapan? Ya mulai dari dulu. Syawal sudah ada. Cuma Syawal sebelum itu bukan Lebaran. Syawal Lebaran itu syariat Islam. Idul Fitri. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati tahun baru Islam ini apa yang bisa kita dapatkan? Paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati tahun baru Islam itu atau tahun baru Hijriah. Itu kita kembali kepada merasakan betapa kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan menciptakan bulan, peredarannya. Ya. Di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an." Dialah zat yang telah menciptakan matahari. Diya'an cahaya. Wal qamara nura. Ya. Dan bulan juga menjadi nur.
Ini beda, dia dan nur itu beda. Kalau dia, itu kalau di bahasa Indonesia sama-sama cahaya nih Pak. Ya. Allah, dialah zat yang menjadikan matahari sebagai cahaya. Wal qamara nura. Dan bulan juga cahaya. Di bahasa Indonesia cuma cahaya saja. Cuman kalau dia, ini cahayanya asli. Kalau nur cahayanya, dia pantulan, bukan dari yang kira-kira dalam dari sisi bahasa itu. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ya. Dan Allah telah menentukan manazil li ta'lamu untuk kalian semuanya mengetahui 'adada as-sinina wal hisab. Mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan perhitungan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini berbeda-beda, Pak. Ya, contoh nih. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah dari kata-kata a'jaza. Mukjizat sesuatu yang menjadikan logika mereka itu lemah. Orang-orang kafir itu kemudian bisa menerima, oh iya, ini dia. Ini betul nih. Karena manusia tidak bisa melakukan itu. Contoh. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini diberi mukjizat 9, Pak. 9 ayat. 9 ayat. 9 tanda-tanda kebesaran Allah. 9 mukjizat. Ya, 9 mukjizat. Tongkat dilemparkan menjadi ular. Tongkat dilemparkan menjadi ular. Meskipun para tukang sihir pun bisa melemparkan tali menjadi ular. Nah, itu Pak. Tapi itu sihir. Makanya yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa pada saat itu siapa? Tukang sihir. Tukang sihir. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, para tukang sihir ini menjadi akademisinya kerajaan. Jadi para akademisi kerajaan itu adalah tukang sihir. Kenapa demikian? Karena tukang sihir dukun pada saat sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, itu memang begini Mas. Kenapa? Para tukang sihir, para dukun dan sebagainya mempunyai informasi-informasi gaib. Karena para dukun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, mereka mendapatkan kesempatan untuk nongkrong-nongkrong di pintu langit, kira-kira. Jadi ngopinya di pintu langit itu. Jadi malaikat turun membawa informasi yang nggak bocor gitu. Ya. Dan itu diterangkan dalam Quran, Pak. Dalam surat Jin. Ya. Dalam surat Jin disebutkan, wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Faman yastami al-an yajidlahu shihaban rasada. Jadi jin-jin itu dia dulu kami nongkrong-nongkrong di tepi-tepi pintu langit gitu. Maka itu lis-sama' untuk mendengarkan berita. Jadi dukun-dukun pada saat itu memang hebat-hebat Pak. Kenapa? Karena mendapatkan bocoran informasi tadi. Namun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, maka pada saat itu setiap kali ada jin, setiap kali ada setan
yang mencoba untuk mencuri informasi atau menguping informasi langit itu dilempar oleh sahabat Rasul. Dilempar oleh api. Dan itu juga disebutkan di dalam surat Mulk. Rujukan lisyayatin. Jadi fungsi bebintangan itu salah satunya adalah selain untuk hiasan langit, salah satunya adalah rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin sebagai raja untuk para setan-setan yang mencuri informasi. Nah, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, maka kehebatan para dukun tercerabut dengan sendirinya. Ayo mereka. Kehebatan para dukun itu tercerabut dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka sekarang pasti informasinya bohong. Kenapa? Mereka tidak bisa mencuri informasi gitu. Kalau dulu hebat-hebat, Fir'aun akademisinya siapa? Para tukang sihir. Namrud, para tukang sihir. Pokoknya kerajaan-kerajaan apa semua yang sebagainya itu kalau kita lihat ceritanya bahwa akademisi para pemikirnya itu adalah tukang sihir. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya 9 ayat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam bentuknya adalah bentuk yang nyata itu mukjizatnya. Dilemparkan tongkat menjadi ular. Baik. Para tukang sihir melemparkan tali menjadi ular. Orang-orang awam, sama-sama ular. Apa beda? Fir'aun mengatakan siapa ini? Maka mengatakan, kau Musa, rupanya kau telah bersekongkol dengan mereka ya. Kalian semuanya para tukang sihir telah bersekongkol. Ular Musa lebih besar daripada ular para tukang sihir. Tapi rupanya para tukang sihir itulah yang pertama kali beriman setelah melihat tanda-tanda mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena berbeda dengan orang awam. Orang awam itu melihat ular asli dengan melihat ular dari tipuan itu sama saja ular. Tapi bagi orang-orang tukang sihir melihat ularnya Nabi Musa, ini bukan sihir, ini ular beneran. Ini ular beneran ini. Oke, aman sebelah, aman sejarah Musa. Apa beriman kepada Tuhan Musa. Karena ularnya beneran. Tongkat kok bisa menjadi ular? Berarti memang ada Tuhan yang menjadikan tongkat itu berubah menjadi ular. Ada lagi yang mujizat kan bilang dimasukkan ke bagian sini ketiaknya. Kemudian dikeluarkan betul-betul menjadi cahaya. Tangan itu bercahaya. Mengeluarkan cahaya. Ini mujizat. Melemparkan tongkat ke laut. Ada mujizat lain yang Allah berikan. Apa? Merubah air menjadi darah. Datang musim kodok. Katak. Kemudian ada musim belalang. Pokoknya macam-macam. Itu mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada para nabi, para nabi. Begitupun mujizat para hadirin yang dirahmati Allah. Mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa yang telah menghidupkan orang yang sudah mati. Orang sudah mati sudah sudah mati. Kemudian bisa dihidupkan kembali dengan izin Allah. Mujizat. Menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang yang buta. Dan bahkan mukjizatnya salah satunya adalah mengetahui apa yang dimasak di rumah-rumah itu. Nah, kalau sekarang aku gulai, sekarang kau patahin ya, tahu. Para hadirin yang dirahmati Allah. Namun apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Mukjizat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa menunjukkan, menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah nyata. Adalah akal. Adalah akal. Adalah hati. Adalah perenungan. Makanya sekarang kalau ditanya Bapak Ibu rahimahullah, ada berapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa Pak Liman? Ada 6.000 mukjizat lebih. Ada 6.000 mukjizat lebih. Apa mukjizatnya? Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an itu kan, ini Al-Qur'an terdiri dari berapa? 6.000 ayat. Suaranya apa? Sorry, Pak. Al-Quran ada 6.000 ayat. Apa arti ayat? Ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya coba Bapak Ibu rahimahumullah. Disebutkan di dalam Al-Quran. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpikir. Oleh karenanya mukjizatnya abadi, bisa dirasakan oleh siapapun. Sekarang kita mendengar Nabi Isa bisa membangunkan atau menghidupkan orang yang mati. Tapi siapa yang bisa merasakan mukjizat itu? Yang bisa merasakan mukjizat itu adalah orang-orang yang hadir pada saat itu. Betul apa? Berapa orang kira-kira? Yang hadir pada saat Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa sampai 1.000? Saya nggak yakin sampai 1.000. Nah, tapi Bapak Ibu rahimahullah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat orang disuruh berpikir, merenungi. Jadi kalau dulu bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian laut terbelah. Tanda-tanda itu Bapak Ibu rahimahumullah bisa dilihat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan dan dimanapun. Dalam bentuk apa? Dan dalam bentuk perenungan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Oh, ada siang, oh, ada malam. Semua yang ada di alam semesta ini dalam syariat Nabi Muhammad SAW bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sekarang Bapak Ibu rahimahullah, malah hebat. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati karena izin Allah. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk mentafakuri alam semesta ini. Sama-sama hebat. Karena pelakunya apa? Pelakunya Allah Azza wa Jalla. Pelakunya Allah Azza wa Jalla.
Maka di dalam Al-Quran, Pak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hujan dari dulu ada. Di setiap nabi ada hujan. Di Nabi Muhammad ada hujan, sampai sekarang ada hujan. Cuman bagaimana menjadikan hujan ini memang betul-betul tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Maka di dalam Al-Quranul Karim berapa kali Allah menyebutkan Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit dan menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya kan? Maka Bapak Ibu rahimahumullah, kalau orang-orang dahulu bisa mengenal Allah dengan melihat mukjizat, bisa mengenal Allah dengan melihat tanda-tanda kebesaran Nabi Musa, melemparkan tongkat dan kemudian bisa membelah lautan. Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Dan kemudian ada hujan yang sangat deras, dan kemudian ada banjir bandang yang menenggelamkan semua makhluk pada saat itu. Dan yang selamat pada saat itu adalah pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang Bapak Ibu rahimahullah, karena fungsi mukjizat itu apa? Fungsi mukjizat itu Bapak Ibu rahimahullah adalah mengenalkan tanda kebesaran Allah, bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu maha berkuasa, bahwa Allah maha berkehendak, bahwa Allah yang menciptakan segalanya. Di zaman dahulu orang mistik, di zaman dahulu orang berpikirnya dukun dan lain sebagainya, itulah cara mewujudkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi sekarang Bapak Ibu rahimahullah, di dalam surah Rum ada kan? Ya. Makanya disebut ayat, Bapak Ibu rahimahullah, ayat. Ayat itu apa? Ayat itu tanda. Ya, ayat itu artinya tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Kalau di dalam Al-Quran ada 6.000 ayat, maka ada 6.000 tanda yang menunjukkan kehadiran Allah, wujudnya Allah, kemahabesaran Allah, dan itulah yang harus kita dapatkan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu rahimahullah, isinya mukjizat semua, memerintahkan kepada kita untuk berpikir, memerintahkan kepada kita untuk merenungi. Oh, ada matahari. Oh, ada bulan. Kok bisa sepanjang tahun nggak berubah? Kalau sudah 1 tahun, berputar lagi siklusnya. Kalau sudah 12 bulan, berputar lagi siklusnya dan lain sebagainya. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Rum contohnya disebutkan ya. Illa fi ikhtilafil laili wa nahari wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Sesungguhnya dari tanda-tanda kebesaran Allah penciptaan langit dan bumi, berbeda-beda bahasa. Coba bayangkan, dari dulu orang berbicara, Pak. Dari dulu ada bahasa, sekarang ada bahasa. Tapi yang mengangkat bahwa bahasa berbeda-bedanya lisan manusia sebagai tanda kebesaran Allah, ini hanya di syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa bahasa itu adalah tanda kebesaran Allah. Bahwa waqtilafi alsinatikum wa alwanikum, berbedanya warna kulit itu Pak. Dari dulu Pak, ada orang hitam, ada orang merah, ada orang coklat, ada orang putih. Dari dulu sudah ada. Tapi yang menunjukkan bahwa perbedaan warna kulit itu adalah tanda kebesaran Allah hanya ada di dalam Al-Quran. Makanya mukjizatnya kapan dan dimanapun Bapak Ibu rahimahullah, kita bisa merasakan mukjizat itu. Kapan mukjizat itu bisa kita rasakan? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Apakah kalian, kata Allah, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak merenungi Al-Quran? Kalau Quran itu bukan dari sisi Allah, sungguh akan banyak sekali pertentangan di dalam Al-Quran ini. Tapi tidak. Sekarang Pak Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini berapa kali menantang kepada orang-orang yang tak percaya kepada Al-Qur'an ini. Ya. Menantang, Quran ini menantang. Kalian semuanya, kalau kalian bisa mendatangkan Al-Qur'an semisal Al-Qur'an, lakukanlah. Ditantang. Kalau tak bisa 10 surat saja. Kalau tak bisa 10 surat saja. Iyalah. Kalau tak bisa, oke, ada tawaran selanjutnya. 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah 1 surat semisal dengan Quran. Wa da'u syuhada'akum min dunillah. Maka ajaklah syuhada kalian, saksi-saksi kalian, para petinggi-petinggi kalian, para akademisi kalian, para intelektual kalian, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Silakan kalian berkolaborasi, kalian berkumpul, datangkan 1 surat semisal Al-Quran. Tantang nih Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Fa in lam taf'alu, dan jika kalian tak sanggup, walan taf'alu, dan kalian takkan pernah sanggup. Walan, kata lam itu tak akan pernah. Walan taf'alu, dan tak akan pernah sanggup. Fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jadi mukjizat umat Nabi Muhammad ini, Pak, itu lebih langgeng. Bab mistik di zaman umat Nabi Muhammad SAW semakin mengecil. Para dukun kehilangan pamor. Ya Pak ya? Para dukun kehilangan pamor. Kenapa? Karena mereka pasti bohong. Kenapa? Karena mereka sudah tak bisa lagi mengintip dan nongkrong-nongkrong di tepi langit itu untuk mendengarkan cerita dan berita-berita yang rahasia. Jadi mukjizatnya apa? Al-Quran. Mukjizatnya kita mentadabburi Al-Quran semuanya. Jadi kapan dan dimanapun Bapak Ibu rahimahullah, umat Nabi Muhammad SAW bisa menemukan Allah. Umat Nabi Muhammad SAW bisa mengenal Allah. Umat Nabi Muhammad SAW bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tidak harus melihat ada mukjizat seperti mukjizat Nabi Musa. Tidak harus melihat mukjizat seperti mukjizat Nabi Isa. Tapi sekedar umat Nabi Muhammad SAW melihat alam semesta ini, dia telah benar-benar mengenal Allah Azza wa Jalla. Makanya inilah yang menjadi rahasia kenapa Al-Quran ini langgeng. Kenapa inilah mukjizat yang Allah pilihkan untuk umat terakhir, untuk kitab terakhir, untuk nabi terakhir adalah Al-Quranul Karim. Dan termasuk Bapak Ibu rahimahullah, bulan, matahari itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Makanya sebenarnya Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita menyambut tahun baru Islam, salah satunya adalah kita kembali mempelajari, kembali merenungi, kembali menyaksikan tanda kebesaran Allah yang Allah telah ciptakan melalui matahari dengan peredaran buminya mengitari matahari, atau peredaran bulan mengelilingi bumi. Ini kan bilangan 12 tahun. Inna iddatus syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hikmah yang terbesar pada saat ini yang ingin kita angkat adalah tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang abadi. Kapan dan dimanapun kita bisa menyaksikan tanda kebesaran Allah. Kapan dan dimanapun dan siapapun bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa yang berpikir, bagi siapa yang merenungi, bagi siapa yang mentadabburi Al-Quran, bagi siapa yang mengkaji tentang Islam ini, maka sungguh dia mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Allah adalah adharul jawahir. Allah adalah zat yang paling nyata dari sesuatu yang nyata. Yang paling nyata dari sesuatu yang nyata. Maka ketika kita mampu untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, semakin besar keimanan kita, semakin tunduk kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mentaati Allah, semakin kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagian itu yang saya angkat pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti ada kajian-kajian selanjutnya oleh ustaz-ustaz yang lainnya mengkaji tentang hijrah. Karena banyak yang mengkaji tentang hijrah. Saya pada hari ini fokus mengkaji tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terkait dengan alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.